Entahlah, sepertinya aku memikirkan mobil yang kubawa. Mungkin sudah waktunya dibersihkan atau diapain gitu. Aku menceritakan beberapa kejadian tadi dan kejadian 1 bulan yang lalu, ketika aku mengantarkan jenazah seseorang yang kata polisi adalah jenazah orang yang bunuh diri di rel kereta api, hingga bagian tubuhnya terpisah dari kepalanya. Bahkan ketika di dalam ambulan, jenazah itu dibungkus dengan plastik tebal, kemudian barulah dibungkus dengan kain kafan. Karena darah yang keluar dari tubuhnya seakan tak berhenti. Bahkan kain kafan putih tersebut sampai berubah agak kemerahan. Mungkin terkena rembesan darah atau entahlah, aku sendiri kurang tahu. Waktu itu tepat di malam Jumat. Ingatanku masih merekamnya dengan jelas. Sekitar pukul 5 sore, aku bersama beberapa polisi dan tim medis mengambil jenazah di TKP yang awalnya kukira adalah korban yang tertabrak kereta api. Akan tetapi dugaanku salah, karena jenazah itu adalah seorang yang sengaja bunuh diri. Dilihat dari KTP-nya, ternyata alamat si jenazah berada di kota Rembang, Jawa Tengah. Lumayan jauh juga. Setelah evakuasi dan olah TKP hampir setengah jam, lalu korban dibawa ke ruang jenazah untuk diurus sebagaimana mestinya. Dan pihak rumah sakit serta kepolisian sudah menghubungi pihak keluarganya lewat nomor yang ada di handphone si korban. Maka diputuskan si jenazah atas nama Santoso diantarkan malam ini juga, agar segera bisa dimakamkan. Karena dengan kondisi tubuh jenazah yang seperti itu tidak bisa terlalu lama dibiarkan. Pukul 7 selepas Isya, aku berangkat. Perjalanan mungkin memakan waktu sekitar 5-6 jam, tergantung kondisi jalan. Malam itu aku ditemani satu orang yang bernama Lukman. Kami memang sesama sopir ambulan di rumah sakit tersebut. Dalam perjalanan, kami mengobrol seperti biasanya sambil menikmati rokok dan angin malam. Karena seperti biasanya, aku selalu membuka kaca jendela depan agar terkena angin dan tidak mengantuk. "Pak Lan, kemarin siapa yang mengantar jenazah ke Banyuwangi?" Lukman bertanya sembari sesekali melihat kondisi belakang. "Oh, diantar Pak Abdul. Soalnya saya pas libur," jawabku. "Dengar-dengar di perjalanan mobil ini sempat ada kendala, ban bocor katanya, sampai harus berhenti untuk ganti ban." Lukman menceritakan. "Loh, aku malah belum tahu perihal itu, Man. Memangnya Pak Abdul sama siapa?" Aku balik bertanya. "Kalau tidak salah, beliau ke Banyuwangi sama Aris," jawab Lukman. "Ya, yang penting tidak sampai terjadi apa-apa, Man," ucapku. 3 jam sudah perjalanan dan kami mulai memasuki kawasan hutan.
setelah melewati wilayah Tuban menuju ke Rembang. Suasana lumayan gelap meskipun masih ada beberapa kendaraan yang terlihat. Hutan ini lumayan panjang loh Man, ucapku. Iya Pak, mana gak ada lampu jalan lagi, gumamnya. Tetap fokus dan hati-hati Pak Lan, Lukman berpesan. Belum lama memasuki area hutan, angin yang berhembus mulai terasa sangat dingin. Mungkin karena banyak pohon dan mendung, kemungkinan akan segera turun hujan. Segera kami menutup kaca jendela agar terasa sedikit hangat. Namun, setelah kaca jendela tertutup, aroma amis darah tercium begitu menyengat, seakan membuat perut kami terasa mual. Man, coba cek ke belakang, apa ada darah menetes? Segera Lukman melihat ke belakang ke lantai mobil. Waduh, iya Pak, banyak darahnya. Mungkin plastiknya robek atau bocor, jawabnya. Wah, gimana ini Man? Perjalanan masih lumayan jauh ini, jawabku sedikit cemas. Padahal plastiknya tebal loh, kok bisa bocor ya? Ucapku lirih. Ada kain atau apa Pak untuk mengelap agar darah nggak sampai melupir keluar? Tanya Lukman. Yoga ada Man, jawabku. Sudahlah, biarkan, kita percepat saja mobilnya. Ya sudah, tapi tetap hati-hati ya Pak, ucap Lukman. Aku melaju cepat, dan tak berselang lama akhirnya sampai juga kami di area pasar. Namun suasana sudah sepi. Maklum, ini sudah sekitar jam 10 malam. Tanpa basa-basi, aku langsung menuju rumah duka. Sesampainya di lokasi, segera kami dan beberapa keluarga jenazah membantu mengangkat. Dan benar saja, kain kafan basah karena darah yang menetes akibat plastik pembungkus di dalamnya bocor. Lantai mobil pun banyak darah yang meluber dengan aroma amis dan anyir. Setelah jenazah diletakkan di rumah duka dan kembali dibungkus dengan kain yang baru, kami berdua segera membersihkan darah yang ada di dalam mobil menggunakan air dan deterjen. Setelah semuanya selesai dan waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam, kami berpamitan untuk kembali. Dalam perjalanan pulang kali ini, Lukmanlah yang mengemudikan mobil. Hujan gerimis mulai turun, namun kami tetap membuka kaca jendela karena kami khawatir bau amis itu belum hilang. Meskipun dalam perjalanan tidak ada kendala apapun, kami tetap bersolawat dan berdoa sepanjang perjalanan pulang. 5 jam sudah dan kami tiba di rumah sakit. Setelah kami mandi dan ganti pakaian, kami berjalan ke depan untuk makan dan ngopi di kantin rumah sakit. Rasa capek menyelimutiku dan Lukman. Kami sejenak duduk bersantai sambil menikmati kopi dan rokok.
Pak, ini pisang goreng sama teh hangat. Suara istriku mengagetkan. Ya nanti laporan sama pihak rumah sakit atau gimana gitu. Istriku menambahkan karena mendengar ceritaku soal kejadian janggal yang terjadi beberapa bulan yang lalu hingga sekarang. Ya, nanti aku bicarakan dengan teman-teman dan pihak rumah sakit, ucapku. Setelah aku menikmati pisang goreng dan teh hangat, mataku terasa ngantuk. Kulihat sudah pukul 11 siang. Aku segera beristirahat dan tidur, karena nanti sore pukul 4 aku sudah harus ke rumah sakit lagi. Terima kasih sudah mengikuti kisah-kisah mistis sopir ambulan jenazah di channel Pena Hitam Cermis. Sampai jumpa di kisah-kisah mistis selanjutnya.